Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX218 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Excellent dengan tipe PA 188175XL revisi 0, produksi 17 Juni tahun 2019. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 424 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 425 mm. Ukuran magnetnya 200 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 189,5 mm, ketebalan gasket 9,5 mm, ukuran antara baut 455 mm, ukuran terluar 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 450 watt, program power 900 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 27 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 100 dB. Ukuran voice coilnya 75,55 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Dan biasanya ada beberapa orang yang merekomendasikan speaker ini karena SPL-nya itu sampai di 100 dB. Tapi hal yang mungkin dilupakan, ini bukanlah sebuah jaminan mutlak dan bisa aja sebuah speaker lain dengan SPL yang jauh di bawah 100 dB, output akhirnya justru bisa jauh lebih maksimal. Dan menurut gua jika ada yang merekomendasikan untuk membeli speaker hanya berdasarkan parameter sensitivitas ini, gua pikir hal itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini mungkin nggak salah, tapi belum tentu benar juga dalam beberapa kondisi. Karena output akhir yang sebenarnya itu akan tetap terkait dengan yang namanya TS parameter. Jadi sekarang kita beralih aja ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Langsung aja untuk Fs ini 27 Hz, DCR 5 ohm, QTS 0,36, CAS 0,38, QMS 6,7, MMS 174,4 gram, GMS 0,19 mm per Newton, BL 19,8 Tesla meter, fast 420 liter, efisiensi 2,16%, SD 1244,1 cm persegi, dan Xmax 10,4 mm. Parameter fast di sini udah sedikit memberikan gambaran, meskipun ini bukan volume internal, tapi ini udah memberikan sedikit clue kalau box khusus speaker ini dimensinya itu akan cukup besar. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 71,05
atau kita bulatkan aja di 71,1. Jadi meskipun secara ABP ini bisa digunakan pada box tanpa lubang angin, tapi parameter fast udah cukup memberikan gambaran kalau ini bakal butuh banyak penyesuaian dan potensi kegagalan yang cukup besar. Tapi kalau targetnya hanya sekedar ingin bunyi, ya tentu akan tetap bisa-bisa aja. Dan cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan di sini kita juga bisa melihat respon frekuensi dan impedansi dari speakernya. Dan untuk hasil yang ideal, sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Tapi jika referensi yang gua bagikan ini dirasa cukup untuk jadi salah satu opsinya, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1400 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 40 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk mendapatkan respon aman di 1400 watt pada minimum impedansi 3 ohm, maka titik potong atasnya itu sebaiknya nggak lebih dari 120 Hz. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 133 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 34 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 700 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 30 Hz pada minus 3 dB. Acuan yang digunakan di sini tentu aja untuk setiap speakernya. Untuk output akhirnya nanti tentu akan berbeda. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 930 mili, kemudian lebarnya 1460 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port,
ukuran portnya adalah 120 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 300 mili. Untuk pembagiannya di sini, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 214 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari tekukan ini ukurannya 170 mili dan ukurannya sama dengan tekukan ini, dan ini. Kemudian di sini juga ditambahkan penguat berbentuk plus dengan ukuran 120 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX218 khususnya untuk transducer speaker ACR Excellent dengan tipe PA 188175XL. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.